Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membedah topik yang sangat krusial dalam dunia pendidikan, yaitu landasan filosofis kurikulum dan tujuan pendidikan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Siti Hovifah dengan nomor induk mahasiswa 2309602004. Untuk mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Arab, nah di sini kita akan melihat bagaimana filsafat menjadi fondasi utama dalam menentukan arah belajar mengajar. Yuk kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini ada latar belakang, yakni pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban sebuah bangsa, di mana kurikulum menjadi jantung yang menentukan arah dan kualitas pembelajaran. Sebagai suatu rencana pendidikan, kurikulum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan landasan yang kokoh agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Landasan filosofis menjadi sangat penting karena memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Dengan memahami filosofi di balik kurikulum, kita dapat memastikan bahwa proses belajar mengajar tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga upaya membentuk karakter dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam pada diri peserta didik. Nah, pada slide ini mari kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Pendidikan adalah pilar utama peradaban bangsa dan kurikulum adalah jantungnya yang menentukan arah pembelajaran. Karena kurikulum tidak bisa berdiri sendiri, ia butuh landasan kokoh agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, disinilah landasan filosofis masuk untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan akhir pendidikan. Tujuannya yaitu agar proses belajar mengajar di kelas itu tidak sekedar mentransfer teori atau ilmu pengetahuan saja, tetapi juga benar-benar membentuk karakter dan menanamkan nilai kemanusiaan pada peserta didik. Nah, di sini di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini ada 3 poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan landasan filosofis kurikulum? Yang kedua, bagaimana peranan landasan filosofis tersebut dalam pengembangan sebuah kurikulum? Dan yang ketiga, apa hubungan antara landasan filosofis tersebut dengan penetapan tujuan pendidikan? Nah, mari kita lanjut ke slide selanjutnya di pengertian landasan filosofis kurikulum. Landasan filosofis kurikulum merupakan sebuah kerangka berpikir yang sangat mendalam, mendasar, dan sistematis yang dijadikan sebagai pijakan utama dalam merancang serta mengembangkan seluruh sistem pendidikan. Filosofi dalam konteks ini tidak hanya sekadar teori, melainkan fungsi sebagai pandangan hidup atau kristalisasi nilai-nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat mengenai hakikat manusia. Asal-usul ilmu pengetahuan dan standar moral yang ideal tanpa landasan filosofis yang jelas, kurikulum akan kehilangan arah karena filosofis inilah yang memberikan jawaban logis terhadap pertanyaan-pertanyaan eksistensial mengenai alasan mengapa suatu materi harus diajarkan kepada peserta didik. Dapat dikatakan bahwa filosofis adalah roh atau pondasi yang memberikan nyawa pada kurikulum agar memiliki tujuan yang jelas dan tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman yang dangkal. Landasan ini membantu para pengembang kurikulum untuk melihat pendidikan sebagai upaya jangka panjang dalam membangun peradaban, bukan sekedar mempengaruhi pemenuhan kebutuhan administratif jangka pendek. Dengan memahami filosofi setiap elemen dalam pendidikan, mulai dari guru hingga pembuat kebijakan, memiliki visi yang seragam tentang bagaimana harusnya manusia dididik agar menjadi pribadi yang berintegritas, dan bermanfaat bagi lingkungan. Masuk ke poin pertama, apa itu landasan filosofis kurikulum? Sederhananya gini, ini adalah kerangka berpikir mendalam dan sistematis yang
jadi pijakan utama dalam merancang sistem pendidikan. Filosofi di sini bukan cuma teori, tapi kristalisasi nilai atau pandangan hidup masyarakat mengenai moral, pengetahuan, dan hakikat manusia. Tanpa filosofi, kurikulum itu akan kehilangan arah karena tidak punya alasan logis mengapa suatu materi itu harus diajarkan. Jadi, filosofi itu bisa dibilang sebagai roh yang memberi nyawa pada kurikulum agar tidak gampang goyah oleh tren zaman. Melalui landasan ini, pendidikan dilihat sebagai investasi peradaban jangka panjang, bukan sekedar urusan administratif jangka pendek, sehingga guru maupun pembuat kebijakan punya visi yang sama dalam membentuk siswa yang berintegritas. Nah, di slide selanjutnya yakni ada peranan landasan filosofis dalam kurikulum. Peran landasan filosofis sangatlah vital dan krusial karena ia bertindak sebagai kompas atau pedoman utama bagi para pengembang kurikulum dan menentukan arah kebijakan pendidikan. Filosofi memberikan kriteria yang jelas dalam memilih isi materi pelajaran atau konten, menentukan metode pembelajaran yang paling tepat hingga merancang sistem evaluasi yang mampu mengukur perkembangan siswa secara adil. Di tengah ledakan informasi saat ini, landasan filosofis membantu pendidik untuk menyaring dan memprioritaskan pengetahuan mana yang paling berharga dan esensial untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain sebagai penyaring informasi, landasan filosofi juga berperan penting dalam menciptakan konsistensi dan keselarasan antara teori pendidikan dengan praktik nyata di lapangan. Tanpa pegangan filosofis yang kuat, pengembangan kurikulum akan cenderung dilakukan secara acak, kaku, dan hanya berfokus pada teknis belaka tanpa makna yang mendalam. Dengan adanya filosofi yang kokoh, kurikulum menjadi lebih hidup karena setiap aktivitas belajar yang dirancang di dalam kelas telah memiliki dasar pemikiran yang kuat untuk membentuk pola pikir, sikap, dan karakter siswa yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Nah, sekarang bagaimana dengan peranannya? Landasan filosofis itu ibarat kompas atau penentu arah kebijakan pendidikan. Filosofi ini memberikan panduan jelas untuk memilih materi pelajaran, menentukan metode mengajar yang pas, hingga merancang sistem ujian yang adil. Di zaman sekarang yang penuh ledakan informasi, filosofi membantu guru menyaring pengetahuan mana yang paling penting untuk diajarkan ke peserta didik. Selain itu, landasan ini juga menjaga agar teori pendidikan itu sinkron dengan praktik yang nyatanya di lapangan. Tanpa filosofi yang kuat, kurikulum akan terasa kaku, acak-acakan, dan sekedar urusan teknis. Namun, dengan filosofi yang kokoh, setiap kegiatan di kelas punya dasar yang kuat untuk membentuk karakter dan pola pikir siswa sesuai cita-cita bangsa. Nah, di slide selanjutnya kita lanjutnya, yakni hubungan landasan filosofis dengan tujuan pendidikan. Hubungan antara landasan filosofis dan tujuan pendidikan adalah hubungan organis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, di mana filosofi bertindak sebagai sumber mata air utama bagi perumusan tujuan tersebut. Pada dasarnya, tujuan pendidikan adalah bentuk konkret atau perwujudan nyata dari nilai-nilai filosofis yang dianut oleh penyelenggara pendidikan maupun masyarakat luas. Sebagai contoh, jika suatu bangsa menganut filosofi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kemerdekaan berpikir, maka tujuan pendidikannya secara otomatis akan difokuskan pada pengembangan potensi unik setiap individu secara utuh dan menyeluruh. Lebih jauh lagi, landasan filosofis memberikan arah strategis mengenai bagaimana tujuan-tujuan besar tersebut diturunkan menjadi aktivitas kurikuler harian di sekolah. Hal ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berhenti pada pencapaian hasil akhir berupa angka atau nilai ujian semata, melainkan menjadi sebuah proses pendewasaan diri yang sistematis
Sinkronisasi antara filosofi dan tujuan ini menjamin bahwa setiap langkah dalam proses pendidikan selalu sejalan dengan cita-cita kemanusiaan, sehingga sekolah benar-benar menjadi tempat di mana karakter dibentuk dan masa depan bangsa dipersiapkan dengan landasan yang bijaksana. Nah, selanjutnya, yakni di slide tadi, apa hubungannya dengan tujuan pendidikan? Hubungan keduanya itu sangat mengikat, di mana filosofi adalah mata air atau asal mula dirumuskannya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah bentuk nyata dari nilai filosofis yang dianut masyarakat. Contohnya, kalau kita menganut filsafat kemerdekaan berpikir, maka tujuan pendidikan pasti fokus melejitkan potensi unik setiap siswa. Landasan filosofis ini juga memastikan agar tujuan besar tadi bisa diturunkan menjadi kegiatan belajar harian di sekolah. Dampaknya, sekolah tidak cuma kejar-kejaran nilai angka atau ujian saja, melainkan menjadi wadah proses pendewasaan diri yang terarah dan bijaksana demi masa depan bangsa. Nah, slide yang terakhir yakni ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis adalah elemen fundamental yang menentukan arah, isi, dan tujuan dari sebuah kurikulum pendidikan. Tanpa landasan yang kokoh, kurikulum tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter dan kedewasaan dalam berpikir. Transformasi kurikulum yang terjadi haruslah selalu bersandar pada nilai-nilai filosofis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat majemuk. Dengan demikian, sinkronisasi antara landasan filosofis, pengembangan kurikulum, dan penetapan tujuan pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan sistem pendidikan dan yang inklusif, fleksibel, dan mampu memanusiakan manusia secara utuh. Nah, sarannya di sini berdasarkan hasil pembahasan tadi disarankan agar pengembangan kurikulum di masa depan selalu didasarkan pada riset yang akurat agar tetap relevan dengan fakta di lapangan dan kebutuhan zaman yang berubah cepat. Mengingat kemajemukan masyarakat kita, setiap satuan pendidikan sangat disarankan untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam kurikulum guna membentuk sikap toleransi sejak dini. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pendidik, orang tua, dan sekolah dalam menjalankan peran operasional pendidikan agar tercapai keseimbangan antara perkembangan akal, fisik, agar tercapai dan akhlak peserta didik demi masa depan yang lebih baik. Nah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.